Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Hukum Syara, mata kuliah Usul Fikih dengan dosen Ibu Alfah Yumni MA. Saya Devi Nansari Sagala sebagai pemakalah, dibantu oleh Wiryo Sastro Handoyo, Farhan Syauki, dan Lutfi Hani. Baiklah, masuklah kita pada pembahasan. Yang pertama, pengertian hukum. Pengertian hukum menurut bahasa adalah menetapkan sesuatu atas yang lain, sedangkan hukum menurut istilah agama syar'i adalah tuntutan dari Allah yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan bagi tiap-tiap orang mukallaf. Secara lugawi syariat berarti jalan ke tempat pengairan atau jalan yang sesungguhnya harus diturut. Syariat juga berarti tempat yang akan dilalui untuk mengambil air di sungai. Kata syariat terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran seperti dalam surah Al-Ma'idah ayat 48, Al-Syura ayat 13, dan Al-Jasiyah ayat 18. Yang pada prinsipnya mengandung arti jalan yang jelas membawa pada kemenangan. Dalam hal ini, yang disebut syariat adalah agama Islam. Adapun dari segi kesamaan antar syariat Islam dengan jalan air, seperti dalam arti lugawi di atas, terletak pada bahwa siapa yang mengikuti syariat jiwanya akan mengalir dan bersih. Hukum syara menurut satu nama hukum yang disandarkan pada syariat atau syariah, yakni suatu ketentuan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul, baik dalam bentuk tekstual maupun hasil pemahaman ulama. Karenanya juga dikatakan berasal dari Al-Quran dan hadis. Sebenarnya kalau direnungkan lebih jauh, tidak ada hukum Islam itu ditetapkan, sekalipun oleh ulama besar yang ada yaitu dikeluarkan. Jadi, para ulama hanya mengeluarkan hukum karena hukum itu sendiri sebenarnya telah ada sebelum manusia ada. Itulah sebabnya para mujtihad dinamakan penggali hukum, bukan penetap hukum. Dari yang tersebut, tampak pada kita beda hukum umum dengan hukum syariat. Kalau hukum syariat telah ada sebelum manusia ada, sedangkan hukum umum adanya setelah manusia ada. Kemudian, merundingkan hukum yang akan disepakati. Semula, syariat diartikan sebagai hukum-hukum atau segala aturan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala buat hambanya untuk ditaati, baik berkaitan dengan hubungan mereka dengan Allah maupun hubungan antara sesama mereka sendiri. Dengan pengertian semacam ini, syariat diartikan agama sebagaimana disinggung dalam surat Asy-Syura ayat 13. Namun, kemudian penggunaannya dikhususkan kepada hukum-hukum amaliyah. Pengkhususan ini dilakukan karena agama samawi pada prinsipnya adalah satu, berlaku secara universal dan ajaran akidahnya. Ajaran akidahnya pun tidak berada dari Rasul yang satu dengan yang lainnya, yaitu Tauhid. Demikian syariat lebih khusus dari pengertian agama. Ia adalah hukum amalia yang menurut perbedaan Rasul yang membawa dan setiap yang datang kemudian mengoreksi dan atau menasahkan yang datang lebih dahulu. Berkaitan dengan uraian tadi dan dikaitkan pula dengan pembicaraan kita tentang metode hukum Islam, maka dapat ditegaskan kembali bahwa yang dimaksud dengan syariat di sini adalah segala aturan Allah yang berkaitan dengan amalan manusia yang harus dipatuhi oleh manusia itu sendiri. Sedangkan segala hukum atau aturan-aturan yang berasal dan atau dibangsakan kepada syariat disebut hukum syar'i. Ahli usul fikih dan ahli fikih berbeda pandangan dalam mengartikan hukum syar'i tersebut. Pihak yang pertama mendefinisikan hukum syar'i sebagai kitab atau titah adalah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang mengandung tautan kebolehan, boleh pilih atau mengandung ketentuan tentang ada atau tidaknya suatu hukum. Sedangkan pihak kedua mendefinisikan sebagai efek yang dikehendaki oleh titah Allah tentang perbuatan seperti wajib, haram, dan mubah.
dan melalui pemahamannya terhadap definisi ini. Ada ulama yang mengatakan bahwa hukum syar'i itu merupakan koleksi daya upaya para fuqaha untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat. Dari definisi-definisi di atas dapat dikatakan bahwa nasakh dan pembuatan syarak atau Allah dan Rasulnya itulah menurut ahli usul yang dikatakan hukum syar'i, sedangkan menurut ahli fikih bukan nasakh itu yang dimaksud dengan hukum syar'i, melainkan efek dari kandungan nasakh itu sendiri. 2. Hukum taklifi. Pengertian hukum taklifi. Taklifi artinya memberatkan, membebankan. Hukum taklifi yang dimaksud di sini adalah tuntunan Allah pada manusia yang balik dan berakal untuk berbuat atau untuk tidak berbuat atau memilih salah satu di antaranya. B. Macam dan contohnya. A. Ijab, yaitu Alkitab yang berisi tuntunan yang mesti dikerjakan atau dilakukan. Dan hukumnya disebut wajib, yaitu apabila dilakukan akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Contohnya seperti mengerjakan sholat 5 waktu, mengeluarkan zakat, dan puasa. B. Tahrim, yaitu kitab yang berisi larangan dan mesti ditinggalkan. Hukumnya adalah haram, yaitu pekerjaan yang apabila dilakukan mendapat dosa dan apabila ditinggalkan mendapat pahala. Contohnya larangan untuk tidak melakukan zina, tidak membunuh dengan tanpa hak. C. Nadab, yaitu kitab yang berisi tuntunan yang tidak mesti dituruti dan hukumnya sunnah, yaitu segala sesuatu pekerjaan yang apabila dilakukan mendapat pahala, tetapi apabila ditinggalkan tidak akan mendapatkan dosa. Contohnya seperti mengerjakan sholat gerhana, sholat sunnah lainnya. D. Karohah, yaitu kitab yang berisi larangan yang tidak mesti dijauhi dan hukumnya dinamakan makruh, yaitu orang yang meninggalkan akan mendapat pahala, tapi orang yang mengerjakan tidak mendapat dosa. Contohnya merokok, memakan makanan yang menimbulkan bau yang tidak sedap. E. Ibahah, yaitu kitab yang berisi kebolehan memilih antara berbuat atau tidak berbuat. Hukumnya dinamakan mubah. Secara umum, mubah ini dinamakan jasa atau halal. Contohnya seperti main bola, duduk-duduk, dan bersiul. Pengertian hukum wadai. Wadai artinya buatan atau bikinan. Hukum wadai yang dimaksudkan di sini yaitu adanya sesuatu hukum bergantung pada ada atau tidaknya sesuatu yang lain, seperti sebab, syarat, dan manik. Halangan hukum. Macam dan contohnya. A. Sebab. Yang dimaksud dengan sebab adalah segala sesuatu yang dijadikan oleh syar'i sebagai alasan bagi ada atau tidak adanya hukum, dan tidak adanya sesuatu itu melazimkan adanya hukum. Sebagai contoh dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah, dalam ayat tersebut terkandung 2 hukum. Pertama, hukum taklifi, yakni dalam hal ini karena melanggar larangan mencuri. Kedua, terdapat juga hukum wadai, yakni karena ia mencuri sebagai sebab harus dipotong tangannya. Jadi adanya pencuri memastikan adanya potong tangan. B. Syarat. Yang dimaksud dengan syarat di sini adalah bahwa tidak adanya sesuatu memastikan tidak adanya hukum, tetapi tidak sebaliknya, yakni adanya sesuatu harus adanya hukum. Sebagai contoh firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 110, berdasarkan ayat di atas zakat hukumnya wajib, namun jika tidak cukup haul maka tidak ada hukumnya wajib. Tapi tidak pula cukupnya haul memastikan wajibnya zakat, karena masih bergantung pada hal yang lain seperti nisab. Dalam hal ini haul disebut syarat, yakni salah satu syarat wajibnya zakat. Manik. Yang dimaksud dengan mani adalah segala sesuatu yang dapat meniadakan hukum atau membatalkan hukum. Sebagai contoh, seseorang perempuan yang sedang haid atau nifas dilarang melakukan sholat. Jadi maninya di sini yaitu haid atau nifas, karena dengan adanya haid atau nifas itu maka tidak ada kewajiban sholat atasnya. Baiklah, itulah hasil dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.